Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Multajima Dalimunte SPD, SDN 01 Wilayah Hilir, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada dua narasumber saya, yang mana ini merupakan tugas CGP saya, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang mana narasumber saya tersebut yaitu Ibu Kepala Sekolah Ibu Nursiah Siregar SPD, Kepala Sekolah SDN 01 Wilayah Hilir, dan yang kedua Ibu Marlina SPD sebagai Kepala Sekolah di SDN 07 Wilayah Hilir. Yang mana kedua kepala sekolah tersebut merupakan di satu wilayah yang ada di tempat saya. Baiklah, saya akan melakukan wawancara saya tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursiah Siregar SPD. Saya adalah kepala sekolah SDN 01 Wilayah Hilir. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu Multajima Dalimunte SPD selaku dunia penggerak angkatan 11, yaitu mengenai modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bu Multajima, yaitu tentang bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral. Berdasarkan kasus tersebut, di mana terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari titik kasus dan pilihan yang muncul. Kedua, bagaimana pengambilan keputusan dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, sebelumnya kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan beberapa guru senior, atau kita dapat mempertimbangkan dalam memutuskan suatu permasalahan. Maka yang perlu saya ambil serta prosedur apa yang biasa saya lakukan selama ini adalah di mana langkah dan prosedur tersebut yang biasa yang saya lakukan, yaitu dengan cara bermusyawarah dengan beberapa guru senior. Selanjutnya kita rapatkan dengan beberapa dewan guru untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Berikutnya hal-hal apa yang selama ini yang saya anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu ketika hal yang dianggap efektif itu adalah ketika kita mengambil keputusan, adanya komunikasi dengan beberapa guru senior dan guru-guru yang ada di sekolah untuk mengatasi masalah dilema etika maupun bujukan moral. Kemudian hal-hal apa yang saya lakukan juga ketika ada beberapa tantangan di dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, ya Bu ya. Tantangan itu kita ambil dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu ketika kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa di tempat atau memiliki atau menyusun jadwal tersebut. Sebenarnya tidak ada jadwal khusus ketika kita menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, karena kita secara langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kasus tersebut. Dan faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan maupun dalam menghadapi kasus dilema etika. Saya sudah tentu harus melibatkan guru senior maupun guru-guru yang ada di sekolah untuk membantu saya dalam mengambil keputusan tersebut agar saya tidak memberikan keputusan yang sepihak terhadap kasus dilema etika ini. Semua yang sudah saya jawab tadi, saya harap pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman yang saya alami sendiri, yaitu kita perlu memperhatikan budaya lingkungan di sekolah untuk mengambil keputusan. Jadi sebelum
kita melakukan pengambilan keputusan, setidaknya kita harus mencari tahu dulu apa akar permasalahannya dan tidak mengambil keputusan itu secara sepihak tanpa adanya koordinasi dan musyawarah dengan warga dan lingkungan sekolah, baik itu guru senior maupun guru-guru yang di sekolah. Terima kasih kepada Ibu Multajimah saya ucapkan dengan kegiatan pelaksanaan CGP Guru Penggerak angkatan 11 ini. Saya harap apa yang sudah Ibu pelajari di dalam Guru Penggerak ini, saya harap Ibu dapat lebih bijaksana ketika Ibu menghadapi beberapa problem atau permasalahan, baik itu di lingkungan kelas Ibu dan ketika Ibu menjadi seorang pemimpin di suatu unit sekolah. Jadi saya harap kedepannya kita saling bekerja sama di dalam mengambil sebuah keputusan agar tidak terjadinya ketimpangan moral. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I just wanna feel your love. I just wanna know why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina. Saya adalah Kepala Satuan SDN 07 Wilayah. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk tugas Ibu Multajimah dengan modul demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan dan dibenarkan maka masuk ke dalam etika, sedangkan jika alasannya tidak sesuai maka masuk ke dalam rujukan moral. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu saya mengambil keputusan harus dalam musyawarah atau rapat, kalau di kami KKG ya KKG, setiap minggunya dengan mengumpulkan seluruh guru. Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, pertama saya menghimbau kepada Dewan Guru, kemudian mengajak mereka kumpul di ruang pertemuan, kemudian mengajak mereka berdiskusi atau merapatkan kepada Dewan Guru apa-apa saja masalah yang dihadapi sehingga masalah tersebut mempunyai hasil yang diinginkan. Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan kurang ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Untuk penjadwalan tidak ada jadwal khusus. Ketika ada persoalan, maka persoalan itu langsung diambil keputusan dengan melibatkan para dewan guru atau dalam merapatkan kepada dewan guru. Yang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan yaitu stakeholder yang ada di dalam sekolah tersebut, antara kepala sekolah, dewan guru, kemudian orang tua dan juga komite atau masyarakat. Pembelajaran yang bisa saya ambil adalah tidak semua yang kita anggap itu benar, tetapi kita harus melihat dari berbagai sisi yang ada dalam pokok permasalahan tersebut. Terima kasih sudah mewawancarai saya, Bu Multajimah. Semoga kedepannya Ibu sukses dan juga menjadi pemimpin dalam pembelajaran untuk mencapai persoalan-persoalan atau dilema-dilema yang ada di sekolah kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you take me under. For you I surrender, you're making me land on other side of